Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria lansia di Garut ditemukan tewas dengan luka-luka di dalam kamarnya. Ratusan warga di Desa Tegal Munjul, Purwakarta diduga keracunan makanan. Seorang pria di Kabupaten Cianjur tertipu setelah menikahi wanita yang ternyata adalah seorang laki-laki. Ratusan warga di Desa Tegal Munjul, Purwakarta dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Diduga mereka keracunan usai menyantap hidangan pesta khitanan. Minggu malam jadi hari yang sibuk di Puskesmas Sukatani dan Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Ratusan warga Desa Tegal Munjul Sukatani Purwakarta memenuhi unit gawat darurat. Diduga warga yang berasal dari satu desa ini keracunan setelah menyantap hidangan hajatan. Ada daging saap, daging apa ya? Terus sayuran? Redok sama tulang sama ada Tadi sementara ini jumlah total keseluruhan ada 121 korban yang terbagi 2 di PM Sukatani dan juga sebagian dirujuk ke rumah sakit Bayu Asih. Ada 27 makanannya yang disajikan di pesta hajatan kayak nasi dan lauknya. Hanya dalam hitungan jam setelah menikmati suguhan hidangan hajatan, mereka mengeluhkan sejumlah gejala, mulai dari mual, muntah, pusing, diare, hingga sesak nafas. Sebagian bahkan harus dirawat inap di rumah sakit. Nyeri perut, nyeri ulu hati, perutnya seperti melilit, ada muntah sampai mencret atau diare. Informasi yang diterima sih katanya ada hajatan ya, hajatan seperti sunatan katanya. Mungkin nanti ada beberapa yang sampel yang akan diambil untuk kita cek lab lah sebagainya, sampel makanannya gitu. Hingga Senin masih ada 6 orang yang menjalani perawatan di rumah sakit dengan total pasien 121 orang dan pasien terus berdatangan. Sampel makanan yang diduga memicu keracunan massal ini baru akan diambil untuk diteliti di laboratorium. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Hal yang sama juga terjadi di Karawang. Ratusan warga diduga keracunan usai menyantap makanan dari resepsi pernikahan. Mereka mengalami gejala yang sama, yaitu mual, muntah ringan, hingga buang air besar. Sebanyak 232 tamu hajatan di Karawang diduga keracunan makanan pada Minggu malam. Mereka berasal dari Desa Jayakerta, Kecamatan Jayakerta, dan Desa Sri Kamulyan, Kecamatan Tirtajaya. Warga yang keracunan timbul gejala mual, muntah, dan BAB. Sebagian warga yang diduga keracunan kemudian dibawa ke Puskesmas Tirtajaya untuk dirawat. Ada 6 pasien yang dirawat, 4 orang dewasa dan 2 diantaranya masih anak-anak. Belum diketahui penyebab keracunan. Petugas kesehatan masih menunggu hasil laboratorium. Kondisinya sih agak lumayan udah membaik gitu, cuman ada yang dirasa tuh mual, muntah, sama BAB, BAB-nya cair kayak gitu Pak. Itu akibat apa sih? Kalau untuk kepastian akibatnya masih di lab katanya mah. Tadi berapa pasien? 6 ya? 4 dewasa, 2 anak-anak. Sementara itu, pasien yang dirawat di Puskesmas Tirtajaya kondisinya sudah mulai membaik pada Senin pagi. Meski belum diketahui penyebab keracunan, namun salah satu pasien mengaku merasakan gejala yang sama setelah makan makanan dari acara hajatan. Diduganya dari makanan, soalnya saya kan nggak makan, cuma makan daging doang. Terus kan langsung ke sekolah. Di sekolah mah nggak kenapa-kenapa, pas pulang dari sekolah baru reaksinya saya jam 2. Itu cuma makan apa aja? Makan daging doang. Hingga kini ada 7 orang yang dirawat secara intensif di Puskesmas Tirtajaya. Polisi turun tangan menyelidiki kasus ini. Kendati begitu, pihak kepolisian belum dapat memberi penjelasan secara rinci terkait kasus tersebut.
Syamsul Nursyam melaporkan dari Karawang. Berhati-hatilah saat berkenalan dengan orang di media sosial. Seorang pria di Kabupaten Cianjur tertipu setelah menikahi wanita yang ternyata adalah seorang laki-laki. Sebelumnya, keduanya berkenalan dan menjalin hubungan dekat melalui media sosial. Sekilas tak ada yang salah dalam foto pernikahan ini. Bukannya mendapatkan kebahagiaan, namun pernikahan siri yang berlangsung pada 12 April 2024 di Kabupaten Cianjur justru berakhir dengan terbongkarnya kasus penipuan. Pasalnya mempelai pria ternyata tertipu karena yang dinikahinya ternyata bukanlah seorang perempuan melainkan berjenis kelamin laki-laki. Hal itu terbongkar setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang istri sang anak yang mengaku bernama Adinda Kenza. Keduanya berkenalan dan menjalin hubungan dekat selama 1 tahun melalui media sosial. Namun selama itu pula, pria berinisial ESH selalu mengenakan busana muslim lengkap dengan cadarnya. Pernikahan itu kurang teliti lah gitu dari pihak keluarga. Ternyata orang tersebut adalah laki-laki. Tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban. Meski pernah melaporkan kasus penipuan yang dialami dan pelaku ESH sempat diamankan di Mapolsek Naringgul, namun pihak keluarga mempelai pria merasa iba dengan kondisi latar belakang pelaku. Akhirnya kasus ini tak dilanjutkan ke ranah hukum. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.